Bismillahirrahmanirrahim. Kayak apa caranya supaya kita kau banyak beribadah dan rutin itu? Para ulama ahli suluk memberikan jalan. Pertama, at-tajarrud anid dunya, menyisihkan diri daripada dunia. Menyisihkan diri daripada dunia. Selama kita masih sibuk mengurusi dunia, selama masih sibuk kita mengurusi perdagangan, sibuk mengurusi pertanian, sibuk mengurusi peternakan macam-macam, kita kadang akan bisa banyak beribadah dan kadang bisa rutin. Baca Yasin, Tabarak, Mbah Maghrib, itu rutin. Tapi kalau orang pedagang, awalnya rutin, seminggu 2 kali belabuh ke Banjar, datang pukul 10 ke rumah, pagat Mbah Maghrib itu. Pagat. Orang jadi pejabat, awalnya rutin, ada hawa. Kenapa? Karena ada rapat, cuma rapat itu ini. Awalnya rutin membaca amalan, kada hawa. Kalau hendak amalan itu banyak dan rutin, pertama tajarrud anid dunia, menyisihkan diri daripada dunia. Maksudnya dunia yang membuat kita lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia ini bukan hanya mengganggu ibadah kita, bahkan dunia ini bisa justru membuat kita kepada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit di antara kita orang yang kada sembahyang karena sibuk dengan usahanya atau dengan urusannya. Ada sedikit orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah karena sibuk urusan dagangan dan urusan lain-lainnya. Semua itu dunia yang menghambat banyaknya ibadah dan rutinnya ibadah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunya adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratah adarra bidunya." Orang-orang yang cinta dunia, dia akan membahayakan akhiratnya. Orang-orang yang cinta akhirat akan mengganggu dunianya. Nah, mana kita pilih? Rasulullah menyambung, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pilih yang abadi, tinggalkan yang fana. Artinya apa? Apabila ada ibadah kita ini berbetulan dengan urusan dunia, mana yang kita pilih? Tutup toko, kawa sembahyang berjamaah, tapi langganan bukahan. Ku buka toko, ku layani orang penukar lawan aku, kada ke masjid sembahyang berjamaah. Bila dua itu berlawanan, Rasulullah menyatakan fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Bila kada ma'asin Rasulullah, kada selamat manusia. Bila kada ma'asin lawan Rasulullah, kada bakal selamat. Rasul menyatakan lagi dalam suatu hadis, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun naru hatab. Selagi akan datang nanti kepada kalian dunia yang memakan iman kamu seperti memakannya api akan kayu bakar yang kering. Artinya apa? Nanti kita akan bertemu satu masa. Rasulullah ikhbar bil mughayyabat, mengkhabarkan dengan hal-hal yang akan datang yang gaib. Akan datang satu masa, ujar Nabi, dunia itu memakan iman. Artinya apa? Kita kadang-kadang dapat duit kalau kadang berdosa. Kita kadang-kadang sugih kalau kadang maksiat. Kita kadang-kadang jadi pejabat kalau kadang berbuat dosa. Sehingga dunia kita dapat mesti harus melalui dosa. Kalau kita hendak sugih kada hawa, kecuali kita maksiat maka hanya kawa sugih. Itu ada kayaknya masanya ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kada kawa jadi pejabat kecuali nya hakun berbuat maksiat dulu. Kalau orangnya kada wani maksiat, kada bakal jadi pejabat tinggi, paling tinggi lurah. Mungkin kayak apakah? Kaina ujar Nabi ada masa
macam itu. Kaina bukan wah ini kira-kira ada kaina. La ta'tiyannakum ba'di. Nah, jadi hendak membanyaki ibadah, hendak rutin beribadah, sisihkanlah dunia yang mengganggu kita. Memang ada samuan dunia itu jahat kada. Ada dunia yang mendukung ibadah kita, ada dunia yang menunjang ibadah kita. Itu yang kita ambil, itu yang kita pelihara. Tinggalkan dunia-dunia yang selama ini mengganggu ibadah. Menyisihkan diri daripada dunia ini adalah sesuatu hal yang sulit. Makanya kita perlu iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau minta pertolongan. Yang kedua, agar ibadah kita itu bisa banyak dan rutin, di samping kita menyisihkan duniawi, kita mesti menyisihkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang ini banyak berisi kenalan, bila orang ini banyak berisi kawan, orang ini suka bergaul, kadang-kala banyak ibadah dan kadang-kala rutin. Kita menggibah orang sebab kita bergaul. Kita ria sebab kita bergaul. Kita sombong mungkin dengan sebab kita bergaul. Bila kita banyak bergaul, banyak kenalan, hari ini ada undangan di sana, jam ini ada seruan di sini, jam ada baca lagi bacaan aur menulaki seruan. Kenapa? Kebanyakan kenalan, kebanyakan patuhan. Sehari 4-5 puting undangan yang ditulaki. Kada kau lagi banyak beribadah kepada Allah dan kada kau rutin. Jadi manusia-manusia, makhluk-makhluk nang kada menguntungkan ibadah kita ditinggalkan. Apalagi manusia-manusia, kawan-kawan kita yang mengarahkan kita kepada maksiat, lebih lagi ditinggalkan. Imam Syafi'i berkata, kasratul imbisat tajlibu ikhwanas su wa kasratul inqibat turisul adawah fakun baina dzalik. Kalau kita hidup ini terlalu terbuka, artinya terlalu terbuka, siapa aja patuh boleh, siapa aja hendak dipatuhi, dikenali, itu akan mengundang kawan-kawan jahat berdatangan kepada kita. Kita buka rumah, siapa silahkan datang, boleh, bejurut nang ada baiknya di tangan. Ujar Imam Syafi'i. Tapi kalau kita terlalu inqibat, terlalu tertutup, turisul adawah, itu menimbulkan permusuhan, kebencian. Kada terima tamu, tutup sama sekali. Itu bisa membawa kepada adawah. Fakun baina dzalik, jadilah engkau di tengah-tengah itu. Nah, artinya di tengah-tengah itu apa? Kita kenalan, kita bapak Tuhan, kita bakawan, selama itu membawa kita kepada taat lawan Allah. Kita jauhi kawan-kawan, kenalan-kenalan, bila itu melalaikan kita, bahkan membuat kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, supaya banyak ibadah, supaya rutin adalah sisihkan makhluk-makhluk yang kadang menguntungkan. Yang ketiga, yang menyebabkan kita ini sulit beribadah banyak dan beribadah rutin, syaitan. Setiap kita ada punya syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan selalu menggoda, mengarahkan manusia kepada jalan yang sesat. Itu Al-Quran menjelaskan demikian. Nah, kayak apa cara menghadapi syaitan? Muharabatus syaitan, memerangi syaitan. Para ulama ahli suluk mengatakan bil ilm wa taqwa, dengan ilmu dan takwa. Syaitan selalu menggoda kita. Apa godaan syaitan kepada kita? Yang pertama-tama, ukfur, kafir engkau.
kafir engkau. Syaitan itunya kada menyuruh langsung pengecam kafir, kada dimintu. Cuma kita disuruh syaitan ini meniru gaya hidup putungan orang kafir. Pakaian kita kayak orang kafir, desain rumah kita kayak orang kafir, paguringan kita kayak orang kafir, semuaan kayak orang kafir. Jadi syaitan mengajak kita yang pertama adalah ukfur, kamu harus kafir. Nah, kita menjawab itu dengan ilmu. Inna dina indallahil Islam. Agama itu yang diridhai di sisi Allah hanya satu, Islam. Jadi syaitan akan mengajak aku kepada kafir, kada kawan. Aku sudah yakin agama yang benar itu adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Apakah syaitan berhenti menggoda kita? Tetap menggoda kita. Ujar syaitan, kalau ikam kada mau bakafir, la ta'mal, ikam jangan beramal, ikam jangan beramal. Bapak ikam beramal, dia sudah takdir ikam masuk surga, ikam masuk surga aja mati. Mulai ikam takdir ke neraka, walaupun ikam kayak beramal, tetap ini ikam suul khatimah matinya. Kada usah beramal, la ta'mal. Ilmu kita menjawab itu adalah, wahai syaitan, innali rabba, aku punya Tuhan yang menciptakan aku, yang memberi rezeki selalu kepadaku, memberikan perlindungan kepadaku. Tuhan itu wajib aku sembah, Tuhan itu wajib aku ibadah kepadanya, Tuhan itu wajib aku taati. Aku ke surga mati kada jadi masalah, ke neraka kada masalah, cuma aku taat kepada Allah. Syukran ala ni'ami, karena aku syukur atas segala nikmat yang diberikannya. Itu barangkali bisikan-bisikan itu ada dari syaitan kepada kita. Beramal, beramal juga, tetap kita beramal. Sesudah kita beramal, apakah syaitan itu ampih menggoda kita? Kada berhenti. Ujar syaitan, amun ikam memang hendak beramal juga, sawwi fil amal, kaina-kaina gin beramal, kaina-kaina. Ikam masih umur 40, masih umur 50, apa ikam 100 tahun aja mati, 60 tahun lagi. Nah, tunda itu amal. Ilmu kita pelajari menjawab syaitan, umur tuh kada mesti sama lawan abah. Abah 100 tahun hanya mati, aku bisa mati isuk 41 tahun. Umur kada ada jaminan dari Allah menyamai bulan bin bulan tuh kada ada. Jadi aku mesti sekarang ini mesti beribadah kepada Allah. Isuk belum tentu aku sempat. Nah, itu jawaban kita kepada syaitan. Ampikah syaitan menggoda kita imbah itu? Kada ampih. Ngapa jadi syaitan? Ajilil amal, lakasi beramal. Lakasi beramal tentang pola hidup, lakasi beramal. Orang nang kada pintar lalu tau buru-buru beramal, kada betul makninah lagi, nak kayak mematuk banja-ancap. Kenapa digoda oleh syaitan? Lakasi beramal. Nah, kalau kita punya ilmu, kita menjawab, syaitan, ala ajalah minka wa ta'anni minallah. Katuju banja-ancap beramal itu ikam perlahan itu nang dari Allah Ta'ala. Jadi aku perlahan hanya beribadah, pada perlu banja-ancap ibadah. Nah, jadi kita beribadah perlahan. Apalagi di syaitan begitu. Nah, sekarang ikam merupakan manusia yang paling baik di dunia ini. Ikam manusia paling top sudah. Ikam wali Allah Ta'ala sudah. Syaitan mengkritiki hati kita supaya kita ini jadi orang yang sombong, supaya jadi orang yang ria. Nah, syaitan kadang akan habis-habisnya menggoda kita. Yang penting ilmu ada dan takwa untuk memerangi syaitan. Yang terakhir yang menghambat ibadah kita itu banyak dan rutin, nafsu. Nafsu kita ini kada katuju awak kita sakit, duduk panat
kada katuju sama sekali nafsu. Apalagi tengah malam bangun paling kada katuju nafsu. Nafsu yang dipikirkannya hanya kepentingan kelezatan saat itu. Nah, mengatasi nafsu ini ujar para ulama ahli suluk adalah biriyadhatin nafsi, dengan melatih diri melawan nafsu itu. Kayak apa cara melatih diri melawan nafsu? Bihamlin nafsi 'alal masyaqqah, dengan memaksa diri melakukan hal-hal yang sulit, memaksa diri melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Bila kita paksa, nafsu akan kalah dengan sendirinya. Nah, jadi 4 perkara itu yang membuat kita ini sandat beribadah. 4 membuat kita balang kambingan beribadah. Dunia, makhluk, syaitan, lawan nafsu tadi. Das Português.